Idul Adha sebentar lagi tiba. Para pesohor selebriti tanah air mulai dari Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Irish Bella, hingga Sony Wak Wow. Ramai-ramai berlomba berburu hewan kurban terbaik untuk dibagikan ke sesama di momen Idul Adha esok hari. Dan saking semangat berlipat, Ivan Gunawan yang berencana potong hewan kurban di pesantren miliknya, nyaris diseruduk hewan kurban saat ia berburu kurban bersama temannya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Bercanda aja Pak Jo. Bercanda aja lo. Orang takut, jangan dibuat panik dong. Kita kan larinya jadi kurang elegan. Jika Igun nyaris jadi korban seruduk sapi kurban, lain halnya dengan Anwar Sanjaya alias Anwar BAB. Saking antusiasnya ingin berkurban, Anwar sengaja terbang ke Malang berburu kambing etawa. Sebelum membeli, Anwar bercengkrama akrab ngobrol pakai bahasa hewan hingga naik ke punggung kambing raksasa. Assalamualaikum, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang aku lagi ada di Malang. Karena gini, Bes, kita kalau sama hewan, kita tuh harus menenangkan dulu, feeling in the good ya. Sini, aku ini istimewa. Itu jenis apa? Etawa. Lah bukannya kalau etawa itu susu kuda? What? Hah? Kuda susu, kambing susu. Susu kambing. Iya. Dia sambil jalan nggak? Seolah tak mau ketinggalan dengan para pesohor selebriti lainnya, Sony Wak Wow yang tengah dimabuk asmara juga tak ketinggalan mengajak bunga kekasihnya berburu hewan kurban. Pemirsa anak kita berdua ya. Ya pemirsa, ini kendaraan kita berdua romantis kan pemirsa. Semoga rezeki kita lancar terus. Terus kita bisa banyak job-job berdua. Biar kita tahun depan bisa kurban lagi ya, doain ya. Alhamdulillah, semoga kita langgeng terus. Ya, meski kondisi ekonomi tengah tak menentu, faktanya tak menyurutkan minat ibadah kurban di hari raya. Bahkan artis dan komedian Aziz Gagap yang tiap tahun jualan hewan kurban mengaku ketiban berkah cuan di hari raya Idul Adha. Saat kami temui di peternakannya, Aziz begitu semangat mengurus kambing peliharaannya. Lihat dong bobotnya. Iya, asik. Kambing Bobotnya, artis. Dan juga yang punya artis. Ya. Walaupun Kelas kita. ibarat kata kambing artis, tapi harganya ekonomi. Iya, itu dia loh. Yang penting masyarakat bisa untuk sunat kurban. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita kerjain mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Dan yang belum beli, monggo. Buku sudah, harapan Calvin Dores, putra mendiang penyanyi lawas Dedi Dores, untuk bisa menjual bola mata demi pengobatan sang ibunda, Dagmar Sunardi. Belum juga laku terjual, Calvin justru dilarikan ke rumah sakit di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, karena serangan dan penyumbatan jantung. Berhari-hari juga udah sakit punggung sama nggak ada. Bang gue pikir angin lah, serangan dan penyumbatan. Mau gue nggak mikir gue secepat ini serangannya gitu. Jantung lah, gue tapi jangan yang sekarang juga gitu. Gue lagi berjuang gitu. Ini malah kesini sekarang. Tau lah gimana lah. Udah makin pasrah aja dah. Gimana kayak lah. Itu gue udah kira sekarang kata dokter. Gue bangun aja nggak boleh. Jangan bangun dari tempat tidur. Duduk aja nggak boleh. Realita ini tak hanya mengubur mimpi dan asa Calvin Dores, namun juga membuat hancur hati sang mama. Anak kesayangannya mewarisi riwayat penyakit jantung keluarga. Nggak nyangka ya, jadi kayaknya hari ini buat saya itu pukulan terberat ya. Karena masih banyak mimpi-mimpinya Calvin untuk saya kan. Dia bikin statement untuk jual mata itu kan sebenarnya kan diantaranya kan untuk ngobatin saya kan. Ternyata dia yang ambruk sendiri sekarang. Jelang Hari Raya Idul Adha,
Ketika banyak selebritis berlomba menyembelih banyak hewan kurban, Ria Ricis justru sibuk bikin sensasi dan kontroversi. Belum reda hujatan soal oplas hidung di Korea. Pamer tindikan berderet di kuping, gonta-ganti model hijab hingga ajak ibunya joget TikTok. Kini Ricis pamer tindikan di hidung. Netizen dan haters pun rame-rame menghakimi Ricis dengan kata-kata yang bikin telinga panas dan emosi mendidih. Cap dan tudingan baru untuk Ricis datang gara-gara tindik hidung. Ia disebut sebagai janda satu anak yang nakalnya telat. Ricis pun gerah dan tersinggung. Namun anehnya ia tak mengancam si penghina ke polisi. Yang justru rame Ricis malah kena semprot keluarga. Khususnya dari sang kakak Oki Setiana Dewi. Karena dinilai kembali membuat ulah. Benar-benar ya, ini aja di komen loh. Kasih loh sudah menjadi pembahasan. Dia tuh namanya stiker tindik. Emang kenapa kalau tindik hidung beneran? Benarkah Ricis doyan bikin sensasi dan kontroversi karena haus perhatian laki-laki? 2 tahun cerai dari Teuku Ryan, banyak lelaki masuk di kehidupan Ricis. Pasangan duda janda Baim Wong dan Acha Septriasa makin lengket dan nempel aja. Apalagi Baim Acha dipasangkan sebagai suami istri dalam proyek film terbarunya. Chemistry keduanya pun makin menjadi. Lihat saja bahasa tubuh Acha ke Baim, glendotan dan ketawa mesra, lebih dari sekedar lawan main film. Bahasa tubuh memang tidak bisa dibohongi. Wajar saja jika biro netizen mulai menjodoh-jodohkan Acha dan Baim. Sebelumnya Acha Baim juga pernah tertangkap kamera nonton film bareng. Benarkah ada benih cinta antara Acha dan Baim? Awalnya temenan, lama-lama jadi demenan, dan manggil sayang. Siapa yang tahu? Di saat Baim Wong sedang penjajakan dengan Acha Septriasa, Paula Verhoeven justru pamer bahagia dengan status barunya di KTP-nya, cerai hidup. Baru ofisial menjanda, Paula sudah dikabarkan menjalin kedekatan dengan beberapa pria. Karya. Tawa aja sih menanggapinya. Iya, baru denger Bang. Nggak tahu, Chef. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh musisi Farhan Zainal Mutakin atau Faang Wali. Ya, Senin kemarin tak disangka-sangka, Faang yang baru saja genap berusia 47 tahun mendapatkan kejutan dari sang istri Sari Rahmani dan anak-anak. Surprise banget di luar ekspektasi saya. Berhasil. Iya, berhasil banget. Intinya sih ingin mendekatkan ya, ada para wali, ada keluarga wali, dan juga ada keluarga besar gitu hadir. Ini loh benar-benar orang yang benar-benar tulus mencintai dan menyayangi. Cialah. Bagi Faang, kehadiran orang-orang yang berjasa dalam hidupnya merupakan hadiah yang terindah. Lantas, apa harapan Faang di usianya yang ke-47 tahun ini? Benarkah Faang akan mewujudkan impiannya mendirikan sekolah rakyat di kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat? Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita orang tua, pengen banget membuat lembaga pendidikan gitu. Orang tua saya tuh alhamdulillah guru, mertua juga, ibu istri juga guru. Senang banget mengamalkan ilmu yang didapat gitu kan.
Katanya walaupun sedikit yang bermanfaat itu ada ilmu yang diambil.